Kalau kamu tidak berani ambil risiko untuk melakukan hal-hal gila yang ditentang oleh orang banyak atau menerobos hukum moral, maka kamu tidak akan berdiri di garis depan sebagai tokoh hebat, dan saat kamu sudah tidak ada, maka semuanya selesai. Tidak akan ada lagi yang mengingat namamu atau menceritakan kisah hidupmu. Kira-kira itulah pesan dari terobosan eksperimen ilmiah yang dilakukan oleh Dr. Vladimir Demikov, seorang ahli bedah yang dengan keberanian, kegilaan, dan kejeniusannya dalam melakukan operasi transplantasi yang belum pernah dibuat oleh orang atau ilmuwan sebelumnya. Dan hasil eksperimennya menjadi pembuka jalan yang lebar bagi perkembangan bedah transplantasi modern. Dan itulah yang membuat namanya menjadi abadi. Nah, terobosan apa yang dilakukan oleh ilmuwan ini? Sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan like dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dr. Vladimir Demikov adalah seorang ilmuwan dan pionir bedah transplantasi dari Uni Soviet yang beroperasi pada pertengahan abad ke-20. Dengan latar belakangnya yang kuat di bidang kedokteran dan biologi, Dr. Demikov dikenal karena eksperimen-eksperimennya yang radikal, yang menantang batas ilmu bedah. Ia mengajar inovasi melalui transplantasi organ dan rekayasa jaringan dengan tujuan untuk menemukan cara bagaimana menyelamatkan nyawa serta mengalami regenerasi jaringan tubuh. Meskipun metode-metodenya menuai kontroversi, tapi kontribusinya tetap menginspirasi banyak kemajuan di dunia transplantasi modern. Pada sekitar tahun 1948, Dr. Demikov melakukan suatu eksperimen yang paling mencengangkan yang pernah dilakukan oleh ilmuwan. Apa yang dilakukan oleh Demikov? Apakah dia berhasil membuat manusia hidup abadi? Atau menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Bukan. Beliau mencoba menciptakan anjing berkepala dua. Nah, kalau kalian bilang itu bukan sesuatu yang mengesankan, bukan sesuatu yang wow, yang luar biasa, mungkin ada sesuatu yang salah dengan kamu. Sampai tidak bisa merasakan betapa hebat, betapa jenius dan gilanya ilmuwan yang satu ini. Proyek ini melibatkan serangkaian operasi yang kompleks dengan tujuan utama untuk memahami batas-batas transplantasi organ dan integrasi sistem saraf serta vaskular antara dua individu yang digabungkan dalam satu tubuh. Dr. Demikov memilih anjing sebagai model karena ukuran tubuh dan sistem organ yang relatif mudah diamati dan dioperasikan. Nah, kebayang nggak kalau misalnya dokter ini sedikit lebih sinting lagi? Dia langsung mencoba idenya ke manusia. Misalnya, ada dua orang yang secara sukarela mau dibedah dan digabungkan kepala mereka dalam satu tubuh. Dan Dr. Demikov ini dengan senang hati melakukannya. Kira-kira seperti apa hasilnya? Dan kalau itu berhasil, terus teknik itu dipakai di zaman sekarang, di mana orang secara sukarela dan dengan rasa penasaran pengen punya dua kepala dalam satu tubuh. Satu kepala laki-laki misalnya, dan satu kepala lagi wanita. Itu pasti akan menjadi salah satu terobosan yang wow, dan akan menjadi sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Tapi sayangnya, ide liar dan berani itu dicoba di binatang. Ya, mungkin dalam pikirannya si dokter ini ada rencana semacam itu. Dia mau coba langsung ke manusia. Tapi mungkin dari hasil perhitungan yang cukup matang dan rumit, mereka menemukan resiko yang mungkin
tidak siap untuk ditanggung. Makanya ya anjing dijadikan sebagai sasaran percobaan, sasaran eksperimen. Lalu 2 ekor anjing dipersiapkan untuk prosedur penggabungan itu, yang melibatkan pemberian anestesi dan penempatan alat pembedahan yang sangat presisi. Prosedur penggabungan ini dilakukan di mana dokter bedah memisahkan kepala pada tingkat tertentu agar jaringan saraf, pembuluh darah, dan otot pada bagian-bagian tubuh yang akan disambungkan bisa diintegrasikan secara hati-hati. Teknik transplantasi ini dilakukan dengan menghubungkan pembuluh darah dan jaringan pendukung agar kedua kepala yang baru terbentuk dapat menerima aliran darah yang cukup dan menunjukkan fungsi yang minimal. Secara fisiologis, eksperimen ini tidak hanya sekedar menggabungkan 2 kepala, tapi juga mengamati bagaimana tubuh merespon keberadaan 2 sistem sensorik dan motorik yang bersaing dalam satu organ tubuh. Para peneliti mencatat respon tubuh terhadap kerusakan seluler, regenerasi jaringan, dan kemampuan kedua kepala untuk berkoordinasi. Meskipun dalam banyak kasus, di sana-sini, koordinasi tersebut tidak berhasil secara optimal. Namun prosedur ini menuntut kemampuan untuk mengoperasikan pada jaringan yang sangat rapuh, di mana kegagalan sekecil apapun bisa menyebabkan disintegrasi fungsional. Dari hasil studi itu menunjukkan bahwa tubuh hewan yang dioperasi ternyata mampu menunjukkan beberapa tingkat regenerasi. Artinya, operasi bedah ini berhasil, ya walaupun tidak sempurna. Fakta yang ditemukan oleh para ilmuwan ini sangat mencengangkan, bahwa ternyata sistem biologis dari 2 hewan ini berusaha menyatukan 2 struktur otak dan saraf sekaligus, meskipun dengan hasil yang tidak stabil dan sempurna seperti yang diharapkan dari awal. Kemampuan untuk menyatukan ini merupakan indikator tentang adanya kekuatan adaptasi biologis. Hasil eksperimen ini, meskipun kontroversial, tetapi membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana organ tubuh bisa secara sengaja dipindahkan dan fungsi tubuh dapat direorganisasi. Banyak teknik transplantasi modern mendapatkan pijakan konseptual dari pendekatan-pendekatan inovatif dari Dr. Demikov. Walaupun proyek ini sukses dan memberikan sumbangan yang berharga bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kedokteran, namun metode yang diaplikasikan tetap saja mengundang kritik keras karena dianggap menimbulkan penderitaan pada hewan. Eksperimen ini menimbulkan perdebatan tentang batasan antara eksperimen ilmiah, di mana pencapaian ilmu pengetahuan secara moral dituntut untuk tidak boleh mengorbankan kesejahteraan makhluk hidup secara brutal. Tapi satu hal yang mengesankan bahwa dari percobaan ini kita bisa melihat bagaimana ketika kejeniusan, keberanian, dan kegilaan ada di dalam otak yang sama dan menghasilkan sebuah terobosan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaan yang muncul adalah di mana batas etika dalam eksperimen ilmiah? Sejauh mana kita boleh mengorbankan kesejahteraan makhluk hidup untuk mencapai terobosan medis? Apakah hasil akhir dari usaha ilmiah bisa membenarkan kerugian yang ditimbulkannya? Mengingat hasil dari inovasi seperti ini menimbulkan penderitaan terhadap hewan. Bagaimana seharusnya ilmu pengetahuan menghargai kehidupan? Apa standar moral yang harus dijunjung tinggi ketika eksperimen bertaraf radikal seperti ini dilakukan? Dan rentetan-rentetan pertanyaan yang lain yang muncul terhadap percobaan seperti ini. Eksperimen Dr. Vladimir Demikov mengingatkan kita bahwa dalam pencarian pengetahuan dan inovasi, kita harus menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmiah dan nilai kehidupan atau nilai-nilai kemanusiaan. Akan selalu ada
garis tipis antara eksplorasi ilmiah dan penghormatan terhadap kehidupan. Penting bagi peneliti dan masyarakat untuk selalu mempertanyakan apakah metode yang digunakan sudah sejalan dengan etika dan kemanusiaan, serta memastikan bahwa kemajuan yang dicapai tidak akan mengabaikan prinsip-prinsip moral dan belas kasihan. Terobosan yang besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar pula untuk memastikan bahwa kita sebagai umat manusia terus maju dengan integritas dan kemanusiaan. Nah, itulah tadi kisah hebat dari seorang ilmuwan jenius yang sangat berani. Dan jika kalian memiliki saran atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, and thank you.